Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mutia Devi Hidayati, dosen di jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan cuplikan pengajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Analisa Instrumentasi yang diberikan pada mahasiswa semester 2 program studi D3 Teknik Kimia. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS selama 7 jam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam mengoperasikan alat instrumentasi kimia dan menganalisis data hasil pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif. Mahasiswa akan dikenalkan dengan berbagai alat analisis seperti konduktometer, potensiometer, spektrofotometer UV vis, IR, kromatografi GZ, HPLC. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai prinsip kerja instrumentasi kimia, menerapkan prosedur operasional standar, menarik kesimpulan yang akurat dari hasil analisa, dan bekerja sama secara profesional dalam budaya kerja laboratorium berbasis keselamatan dan kerja tim. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang pertama yaitu mampu menerapkan konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, dan sains rekayasa untuk pengoperasian sistem pemrosesan dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah. Yang kedua, mampu menerapkan konsep kimia analisis dan pengetahuan tentang metode kimia analisis, serta pengoperasian instrumen analisis kimia yang dapat diterapkan di industri kimia untuk menjamin dihasilkannya produk yang sesuai dengan standar. Yang ketiga, mampu menggunakan teknologi terkini dalam melaksanakan pekerjaan yang memberikan nilai tambah. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, mampu mengoperasikan dan menganalisis data dari instrumentasi dengan spektrofotometri. Yang kedua, mampu mengoperasikan dan menganalisis data dari instrumentasi dengan kromatografi. Yang ketiga, mampu mengoperasikan dan menganalisis data dari instrumentasi dengan metode elektroanalisis. Referensi utama yang saya gunakan adalah buku ajar karya saya yang berjudul Analisis Instrumentasi Teori dan Praktek terbitan tahun 2023. Tentunya saya juga tidak membatasi mahasiswa untuk menggunakan referensi lain pada mata kuliah ini. Selain itu, jurnal penelitian terkini yang dapat digunakan sebagai literatur agar tetap mengikuti perkembangan ilmu di luar sana. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk yang pertama, kuliah pengantar secara luring untuk menjelaskan konsep dasar materi praktikum dan pentingnya metode analisa secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, dalam bentuk simulasi pengoperasian alat. Dalam hal ini, penjelasan prosedur kerja melalui video tutorial dan demonstrasi alat secara langsung. Nantinya, video tutorial ini dapat diakses mahasiswa sebelum praktikum dimulai. Yang ketiga, praktikum langsung di laboratorium. Jadi nantinya mahasiswa dibimbing untuk melakukan pengukuran secara mandiri sesuai dengan SOP, dan mahasiswa melakukan pengukuran sampel dan menganalisis datanya secara mandiri ataupun kelompok.
Dalam mata kuliah ini, saya juga melakukan interaksi terhadap mahasiswa. Dan interaksi berlangsung dalam bentuk small group discussion, di mana nantinya bisa mendorong kerjasama dan diskusi aktif mengenai prinsip kerja alat serta hasil pengukuran. Selanjutnya, ada sesi tanya jawab langsung selama praktikum, baik mengenai teknis pengoperasian maupun interpretasi hasil. Yang ketiga, diskusi pasca praktikum, di mana mahasiswa mempresentasikan hasil praktikum dan mendiskusikan kemungkinan kesalahan analisis. Selain itu, saya juga melakukan pendampingan kelompok berbasis PBL, Project Based Learning, di mana mahasiswa menganalisis sampel real di lapangan dan menyusun laporan hasil analisis sampel menggunakan berbagai macam instrumentasi. Interaksi ini sangat penting untuk menanamkan keterampilan ilmiah dan budaya kerja laboratorium yang disiplin. Terkait sistem penilaian, dalam mata kuliah ini mengacu pada dokumen RPS dan kontrak kuliah dan dilakukan secara berkelanjutan. Teknik penilaian mencakup yang pertama, penilaian secara kognitif melalui laporan praktikum, post-test, tugas, serta ujian kompetensi. Kemudian yang kedua, penilaian psikomotorik melalui pengamatan secara langsung selama praktikum, meliputi ketepatan prosedur dan pengoperasian alat. Yang ketiga, penilaian afektif yang mencakup sikap kerja di laboratorium dan kerjasama tim. Indikator penilaian mencakup ketepatan prosedur kerja, akurasi data, kemampuan interpretasi, dan penyusunan laporan praktikum secara sistematis. Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis proyek, yaitu Project Based Learning, mahasiswa tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, komunikasi data, dan budaya kerja laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum analisa instrumentasi, saya berkomitmen untuk menciptakan suasana pembelajaran laboratorium yang aman, aktif, dan berorientasi pada keterampilan praktis mahasiswa. Praktikum ini tidak hanya menjadi sarana mengenalkan alat analisis, tetapi juga dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bekerja kolaboratif, dan menghasilkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Demikian pengantar pembelajaran saya dalam mata kuliah praktikum analisa instrumentasi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran terkait pengajaran berbasis rencana pembelajaran semester yang saya terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kok kurang semangat? Pagi. Pagi Bu. Gitu dong. Sebelum kita mulai ya pertemuan di minggu kedua ini ya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita flashback ya di minggu ke-1. Saya menginformasikan terkait apa? Ada yang masih ingat? Kontrak kuliah. Kontrak kuliah. Selain itu apa yang saya informasikan di minggu yang pertama? Oke, capaian pembelajaran, rencana pembelajaran semester gitu kan, ada capaian pembelajaran. Kalau di praktikum analisa instrumen itu ada berapa capaian pembelajaran? Ada yang masih ingat? Ada 3. Apa tuh? Kromatografi, elektroanalisis, spektrofotometri. Jadi ada 3. Dan di minggu ini kemudian masuk ke spektrofotometri. Kita hari ini fokus ke UV. Jadi sebelum masuk ke spektrofotometri
adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dengan materi. Spektroskopi itu terbagi jadi dua. Ada yang dia mengalami absorpsi dan juga ada yang mengalami emisi. Absorpsi dia mulai dari keadaan dasar ke keadaan yang tereksitasi. Tapi kalau yang emisi dari eksitasi yang paling tinggi gitu kan levelnya ke arah yang paling rendah, ground state. Untuk yang UV kita kalau yang UV itu pasti identik dengan yang namanya absorpsi gitu kan. Nah, kalian ingat-ingat kalau absorpsi berarti dia mengalami perubahan dari mana? Dari keadaan dasar ke keadaan yang tereksitasi. Apabila cahaya mengenai suatu sampel atau materi. Nah, baru kita masuk ke sini spektrofotometri. Di spektrofotometri itu sudah ada ya kalau energinya tinggi, wavelength-nya rendah seperti itu sudah ada kan. Nah, untuk yang divisible beda antara UV dan UV vis. Kalau UV vis itu range-nya di mana? Panjang gelombangnya. Kalau UV vis 400 sampai 800 gitu kan. Kalau UV 200 sampai 400. Sampel-sampel yang bisa di UV itu adalah sampel yang memiliki gugus kromofor. Apa itu gugus kromofor? Gugus yang dimana dia itu memiliki ikatan terkonjugasi. Seperti apa contohnya? CO double bond kayak gitu, terus habis itu CC double bond seperti itu. Kalian analisa nanti gitu kan. Terus habis itu kalian harus tahu kira-kira strukturnya itu seperti apa. Kalau misalkan ada gugus itu, maka pasti dia bisa di UV. Jadi syaratnya itu adalah dia memiliki gugus kromofor. Vitamin C itu apa? Ascorbat. Ya. Ascorbat ada nggak double bondnya? Coba kalian cek sekarang. Ada CO double bond? Ada CO double bond. Selain itu ada apa lagi? CC double bond ada? CC double bond ada, gitu kan? Berarti dia masuk salah satu syarat untuk bisa dianalisa. Kenapa kita harus menentukan panjang gelombang maksimum terlebih dahulu? Alasannya apa? Yang pertama adalah untuk sensitivitas. Kan? Pada panjang gelombang yang maksimum gitu, perubahan kecil konsentrasinya itu bisa menghasilkan absorbansi yang sangat besar seperti itu. Dengan adanya panjang gelombang maksimum, jelas kurva kalibrasi itu sangat tepat. Gitu. Apalagi ke kurva kalibrasi itu syaratnya adalah regresinya itu harus lebih besar daripada 0,99, ya kan? Harusnya seperti itu. Yang ketiga, kenapa menggunakan panjang gelombang maksimum? Itu untuk menghindari kesalahan perhitungan. Bayangkan saja kalau panjang gelombang maksimumnya kita salah, nggak mau konsentrasinya juga salah juga, gitu kan? Yang terakhir, kenapa menggunakan panjang gelombang maksimum? Karena setiap senyawa itu memiliki panjang gelombang maksimum yang khas, gitu kan? Untuk katekin, ya kan? Dia panjang gelombang maksimumnya 278, paracetamol 243, tartrazin 427. Kok beda-beda ya Bu ya? Gimana cara menentukannya ini? Itu ada bukunya sendiri gitu kan. Di kimia organik itu ada perhitungannya kalau CC double bond itu nilainya berapa? CC single bond itu berapa? Dari struktur itu dipecah-pecah terus habis itu nanti ditambah hasilnya segini. Jadi secara teori itu ada memang. Kenapa bisa seperti itu? Kalau C double bond itu apa? Ada tabelnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Hari ini kita mulai awal praktikum ya. Ini sudah minggu keempat seperti itu. Sebelum mulai praktikum hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, ini kan sudah dibagi kelompok ya, sudah dibagi kelompok. Kelompoknya cukup ada 4 kelompok besar ya, 4 kelompok besar. Kemudian nanti akan mix
gitu kan. Mulai dari kelompok 1 UV dulu, terus habis itu kelompok 2 GC, kelompok 3 IR, kelompok 4 konduktor seperti itu. Nah itu nanti diputar kayak gitu ya, muter terus seperti itu. Terus nantinya saya akan masuk ke masing-masing alat seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya ke Bu Mutia seperti itu. Nah kemarin ada yang sudah mungkin membaca prosedur praktikum, ada yang mungkin ingin ditanyakan ke saya? Oke, terkait UV untuk prosedur yang pertama ada yang ingin ditanyakan? Prosedur yang pertama paham ya? Untuk prosedur yang pertama UV, kemudian yang GC sudah paham apa yang akan dilakukan? Sudah dibaca ya? Oke, kemudian untuk yang konduktor bagaimana? Sudah ya? Oke, berarti semuanya hampir sudah paham semua ya? Benar loh ya? Oke, ya kalau seperti itu nanti silahkan masuk ke alatnya masing-masing. Kemudian nanti Ibu Mutia akan keliling-keliling ya untuk melihat bagaimana proses kalian memperoleh data dan menganalisa data tersebut seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari sini? Belum ada. Oke, kalau belum ada silahkan nanti masuk ke ruangan masing-masing. Mulai dari sekarang ya, silahkan masuk ke ruangan masing-masing. Kemudian nanti saya akan keliling-keliling seperti itu. Bisa dimulai dari sekarang. Halo, gimana semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini aman sih. Aman ya. Berarti apa saja yang harus dilakukan pertama kali mungkin? Pastinya nyalain alatnya. Nyalain alat-alatnya dulu. Habis itu berarti ini proses apa? Kalibrasi alat dulu ya. Habis itu kalibrasi, habis itu menyiapkan sampelnya ya. Iya. Oke, nanti siapkan sampelnya itu HCl sama asetat ya. Asetat seperti itu. Terus dilakukan proses titrasi. Oke, nanti kalau ada kendala bisa menghubungi saya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya. Kita. Halo. Bagaimana? Bisa? Oke, kalibrasi dulu ya. Jadi dikalibrasi mulai dari pH 4 ya. Oke, kemudian pH 7. Ada kendala untuk sampai saat ini? Belum ada. Oke, belum ada. Nanti bisa ditanyakan ya kalau misalkan ada kendalanya. Oke, lanjut, bisa dilanjut lagi. Lanjut. Ada titik perpotongan ya. Di sini titik perpotongan. Ini adalah HCl apa CH3COH? Ini Bu ya. CH3COH berarti yang ini nih, yang bawah nih. Coba. Oke, berarti kalau sesuai dengan teori gimana? Seharusnya kalau HCl itu Untuk CH3COH ini termasuk asam lemak. Oke, kalau asam lemak berarti satu sentrifugisasi. oke, maka dia kualitasnya Lebih rendah dulu gitu kan ya. Oke, terus ketika
literasi gimana? Ketika literasi nanti itu akan ikutan yang tidak terlalu curam, tidak securam yang HCL. Ketika kita Tidak literasi, semuanya ionisasi. literasi NaOH dia akan turun ya konduktasinya gitu kan, sampai pada titik ekuivalennya ya. Titik ekuivalen berarti setelah itu ketika ditambahi terus si literasi NaOH-nya, maka OH-nya naik. ya ion OH-nya berlebih gitu kan, maka dia akan naik ya, konduktasinya naik seperti ini. Berarti ini sudah sesuai apa belum secara teori? Sudah. Oke, sudah sesuai. Untuk yang H3COH sudah sesuai konduktasinya. Sekarang kita lihat untuk yang HCl gimana? Hasilnya kan asam kuat ya, jadi konduktasi awalnya itu lebih tinggi daripada H3COH. Oke. Bereaksi ditambah dengan nitranya NaOH itu akan turun konduktasinya sampai titik ekuivalen. Sampai titik ekuivalen itu kan sudah bereaksi semua HCl yang dengan NaOH. Kemudian OH-nya berlebih sehingga konduktasinya naik. Oke, ini sudah sesuai teori ya. Berarti sudah sesuai nih data kalian, sudah bagus. Silahkan lanjut ke pembahasan ya. Terus kemudian alat-alatnya silahkan dibersihkan seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke, halo, gimana datanya? Untuk datanya seperti ini Bu. Kira-kira Ini data untuk sampel apa ya? Sampel HCl atau asam asetat? yang atas HCl, yang bawah Yang atas HCl yang oke, terlihat ya dari pH awalnya untuk HCl termasuk asam kuat ya. Maka pH awalnya di daerah range 2 kan ya. Kalau yang sini asetat 3,72 oke. Terus habis itu pH akhirnya 7 oke. Terus volume titrasi yang diperlukan untuk HCl 49 gitu. Kalau yang ini oke. Kenapa? Ini 49 ini 32. Otomatis ini kan konsentrasi apa HCl kan pekat ya. Sehingga untuk dia bisa netral, maka dia memerlukan titran yang lebih titran yang lebih banyak gitu kan. Berarti 49 ya. Terus yang ini yang untuk yang asetat. Ya sudah, kalau gitu datanya sudah sesuai dengan teori, bisa dilanjut lagi mungkin ke perhitungan ya untuk menentukan konsentrasinya ya. Silakan dilanjut. Terima kasih Bu. Sama. Jadi ini hasil pengukuran yang telah kita ukur dengan panjang gelombang 620 tadi. Ini hasil ppm-nya juga sudah kami hitung. Didapatkan absorbansinya sekian. Oke, berarti ini sudah kalian hitung ya dengan berbagai macam konsentrasi. Oke, datanya sudah bagus. Selanjutnya silahkan nanti kalian membuat kurva kalibrasi, terus habis itu munculkan persamaan gitu ya, persamaan linier. Kemudian ada persamaan, ada regresinya. Nanti kalian masukkan sampel anomnya untuk menghitung konsentrasi dari sampel anom itu tadi dengan panjang gelombang yang sama, gitu ya. Cukup itu aja. Silahkan dilanjut lagi ya. Ya, baik Bu. Terima kasih.
hasil alat tadi kita dapatkan sampel unknown-nya 0,565. Nah, itu sebelumnya kita mencari kurva kalibrasi dulu dari data konsentrasi larutan tadi, beberapa absorbansinya dibuat kurva untuk mencari persamaan regresi linearnya ini. Lalu persamaan regresi linear ini kita cari dengan sampel unknown sebagai Y untuk mendapatkan nilai X-nya. Nah, ini sudah dihitung, maka nilai X-nya sama dengan 80,3.